Dan Kanang masih berumur 7 tahun ketika ia tenggelam. Perempuan kecil itu sebenarnya hanya sedang bermain di laut seperti hari-hari biasanya. Mencari kude, ikan, dan bermain ayunan yang ia dan saudara-saudaranya buat di hutan bakau. Hanya saja, hari itu hujan turun cukup deras. Ia yang tidak pandai berenang itu akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya di dalam air. Tapi beberapa saat kemudian ia menyadari kakinya menapak pada sesuatu yang licin. Kau tahu toh, ada ular yang gulung dirinya biar bisa Kak berdiri di atasnya. Lalu bawa Kak itu ke pinggir. Cerita Dek Kanang yang kini berumur 47 tahun. Setiap tahun setelah kejadian itu, Dek Kanang dan keluarganya akan melakukan ritual Songkabala. Mereka menghanyutkan pisang, telur, dan daun sirih yang sudah dibaca-baca ke laut sebagai ucapan terima kasih kepada para penjaga laut. Kini, Songkabala sudah tidak rutin mereka lakukan. Pasti rezekiku berlebih, ucap Dek Kanang. Laut di dekat rumahnya, tempatnya tenggelam dan mencari kerang itu, sudah berubah menjadi kanal dengan air yang berwarna hitam. Beton-beton berdiri di sisinya, membatasi rumahnya dan air. Itu beton dulu toh, tak kental ki waktu mau ditanam, cerita Dek Kanang. Katanya, para penjaga laut itu menolaknya. Sesajen kemudian dilarungkan, barulah eskavator bisa menanam beton-beton dengan sempurna. Sekarang, tiap musim hujan, air di kanal itu bisa meluap masuk ke dalam rumah Dek Kanang, menggenang hingga sampai sejajar dengan lututnya, membuatnya takut akan ular yang bisa naik ke rumahnya karena banjir. Dekat dari teras Dek Kanang, ada gade-gade milik Dek Nia, mamanya. Mereka memang tinggal berdampingan, begitu pula dengan seluruh anggota keluarga yang lain. Dek Nia memiliki banyak foto di dalam album keluarganya. Perempuan 63 tahun itu juga masih memiliki foto yang memperlihatkan dirinya dan Dek Siti, mamanya. Kena banjir ini, jadi begini Ki, ucapnya menyentuh lapisan kertas foto yang hampir terlepas, membuat wajah mereka berdua sulit terlihat. Kau tahu, pertama kalinya itu air sentuh tempat tidurku, katanya. Ia lalu mengelus foto-foto lain yang juga rusak karena banjir. Dek Nia kemudian bercerita, saat laut belum ditimbun, ketika suami-suami pergi ke tengah laut, ia bersama perempuan-perempuan lainnya akan berjalan ke pesisir terdekat dari rumah. Ada yang menggendong anak, cucu, ada yang mengajak saudara-saudaranya. Para anak-anak juga biasanya langsung bergegas, karena sebentar lagi mereka akan bermain-main sekaligus mendapatkan uang jajan tambahan. Albert! Atau anak lelong bawa ember. Panggilan yang dilekatkan kepada anak-anak ini. Mereka tidak tersinggung. Mereka tetap riang gembira membawa ember yang berisi air bersih. Nantinya, mereka juga akan mendapatkan upah karena membantu para nelayan untuk mencuci ikan-ikan tangkapan. Lalu di dekat pantai, Dek Siti, Dek Nia, Dek Kanang, dan saudara perempuannya yang lain berlomba mencari tude. Dek Siti biasanya membawa Kemal, cucunya yang masih balita. Ia akan duduk di atas bahu Dek Siti agar tidak terjatuh. Dan saat tempat para pencari tude itu belum tergantikan Masjid 99 kubah, mereka bisa dapat uang 15 sampai 20 ribu setiap harinya dari hasil tangkapan. Dari uang itu, mereka bisa beli beras, minyak, dan tabungan untuk beli baju baru. Sekitar 30 tahun setelahnya, Dek Siti meninggal
dan pesisir Mariso sudah nyaris tertimbun semua. Bagi orang Mariso, laut bukan hanya tempat makhluk laut hidup. Banyak orang yang percaya ada leluhur mereka yang hidup di sana dalam berbagai bentuk. Ada buaya, ular, lumba-lumba, ikan, lipang, katanya. Leluhur kita itu tuh orang air, makanya itu kita tiap tahun wajib dimasuk kabala, kata Dekebo, Sandro di Mariso. Perempuan itu lalu mengatakan, nenek itu menjaga Ki dari musibah-musibah. Waktu kecil, kakekku pernah bercerita tentang saudara perempuannya yang dulu tenggelam di laut sekitar Kepulauan Muna. Ia katanya menjelma menjadi penjaga lautan di sana. Kakek bilang, saya tidak perlu takut jika tiba-tiba tenggelam di laut, karena ada nenek yang akan datang selamatkan saya. Kita sekeluarga itu toh bakalan baik-baik saja kalau di laut, insya Allah. Tiap kali naik kapal cepat untuk ke Raha, kampungku, kakek menyuruh saya untuk selalu menurunkan beberapa butir telur ke laut. Kata mamaku, anggap saja untuk menyapa nenek, juga tentu untuk mendoakannya. Saya sebenarnya ingin melakukan ritual kecil itu hanya karena di kesempatan itu saya dibolehkan untuk keluar dari kursi penumpang. Perjalanan 4 jam antara Kendari dan Raha sangat membosankan dan memualkan. Dengan alasan mendoakan nenek, diri saya yang masih kecil itu bisa keluar dan memandang lama-lama lautan biru di luar sana. Di tengah kencangnya angin, saya berjalan pelan ke ujung kapal. Tangan mungilku saat itu hanya sanggup memegang 1 hingga 3 butir telur. Harus ganjil, karena Tuhan suka angka yang ganjil, katanya. Sebelum menurunkan telur, diriku yang masih berumur 8 tahun itu pelan-pelan berdoa dan meminta agar kapal ini jangan sampai tenggelam, karena saya sama sekali tidak bisa berenang kodok. Juga memohon agar nenek betul-betul menjaga kami, jikalau tidak diminta-minta, kami betulan tenggelam. Telur itu lalu saya turunkan perlahan ke laut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut sekali telurnya pecah karena mungkin kena bagian kapal di bawah sana. Saya takut nenek tidak bisa mendapatkan telur itu. Saya tidak pernah mengenal langsung nenek. Saya tidak tahu bagaimana wajahnya. Tidak ada foto yang merekam dirinya. Dia juga meninggal di umur yang masih sangat muda. Tapi tiap kali melintasi laut yang menghubungkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Muna itu, saya mengingatnya. Ritual kecil kami di laut itu rasanya menghubungkan saya dengan dia. Juga kepada mamaku, kakekku, dan kampungku yang kadang tidak disebut di peta Indonesia. Jika ritual adalah salah satu cara untuk mengingat, satu cara untuk terhubung dengan dunia yang kasat mata, bagaimana jika ia pelan-pelan menghilang? Bagaimana jika ia sudah tidak punya tempat lagi di kehidupan kita? Bagi saya, Matude itu juga adalah ritual kecil milik perempuan-perempuan di pesisir. Ketika para lelaki menyusuri tengah lautan, perempuan menggapai tempat paling dekat dari rumah mereka, mencari kerang untuk dimasak, jika berlebih bisa dijual. Selain itu, laut menjadi tempat mereka bertukar cerita, gosip, candaan, dan curhatan di sana, sembari membiarkan anak-anak mereka ikut bermain dan mencari kerang. Ketika pesisir ditimbun, perempuan-perempuan ini kehilangan ruang mereka, ruang bersama untuk terhubung dengan anak-anaknya, neneknya, para perempuan lainnya, dan tentu dengan laut yang harusnya hidup bersama mereka. Ya, terima kasih.
judulnya Matude, dan saya di sini bersama Ira Sanada. Terima kasih. Saya sengaja mengajak Ira biar lebih berwarna-warni ininya presentasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih Zizi dan Ira untuk tadi presentasinya sangat menarik. Bagaimana Zizi menceritakan sebuah pengalaman masa kecil dia dan dia kemudian menavigasi pengalaman itu menjadi sebuah proyek foto. Zizi bisa ditemui di Instagramnya Zizi Aprilia. Aprilia berarti dia adalah seorang taurus.